Finally home, akhirnya sampai juga di rumah. Aduh, capek banget hari ini. Hayati lelah bang. Capek banget, bener-bener capek. Oke, hari ini barusan sampai rumah setelah tadi seharian malang melintang di rumah sakit. Rumah Sakit Umum RSUD Dr. Suwandi. Aduh, susahnya nyebutnya, belibet rasanya. Tadi aku sudah menjalankan rujukan dari puskesmas. Dan buat teman-teman yang mau melakukan rujukan dari BPJS, jangan lupa bawa stok ekstra sabar yang banyak banget. Dan satu hal, gratis. Saya nggak ngeluarin uang apapun kecuali uang parkir. Uang parkir 5.000 sama fotokopi. Lainnya sih gratis, nggak ada biaya apapun. Oke, diawali dari tadi pagi. Saya berangkat dari rumah jam 7 pagi, ditemani sama temanku, menuju ke rumah sakit Dr. Suwandi itu ada di daerah Tambak Rejo. Tambak Rejo itu di dekat area Kapas Klampung. Di daerah sanalah pokoknya. Nah, di sana sampai sana jam 8 pagi, 30 menit aja karena kan masih pagi. Lalu setelah tanya sana sini, saya diberi petunjuk untuk segera naik ke lantai 2. Lantai 2 itu tempat poli bedah. Bedah apapun ada di situ, bedah umum, bedah ortopedi, bedah mulut, dan bedah-bedah yang lainnya. Oke, setelah sana, lalu ada loket pendaftaran. Pada saat mendaftar, itu yang disiapkan adalah 2 lembar surat rujukan. 2 lembar kopi kartu BPJS. Tadi juga kopi ya. Yang satu itu 2 lembar kopi surat rujukan, yang kedua 2 lembar kopi kartu BPJS, yang ketiga KTP atau KSK atau akte jika yang sakit itu adalah anak-anak yang masih belum ada di KSA. Tadi karena saya ada KTP, jadi tadi daftarnya itu pakai 2 lembar surat rujukan, 2 lembar kopi surat rujukan, 2 lembar kopi kartu BPJS, sama 1 lembar fotokopi KTP. Setelah itu di situ ada 2 box, online sama non online. Karena saya tidak tahu waktu itu, saya masukkan ke box yang non online. Setelah duduk di ruang tunggu, saya jadi bingung. Apa ya? Saya ngobrol sama teman saya diskusi, apa ya bedanya online sama non online? Terus coba ditanya. Oke, saya tanya. Waktu itu saya dilayani sama Pak Tommy yang orangnya baik banget, sangat membantu sekali. Saya tanya, Pak, apa sih bedanya yang box online sama box non online? Kalau box online itu adalah untuk yang orang-orang daftar online. Kalau yang box non online adalah untuk box yang tidak daftar online. Kameranya kenapa jadi melorot? Daftar online. Oke, saya bilang ke bapaknya, Pak, di kartu rujukan saya ini berdasarkan info dari rumah sakit dari puskesmasnya itu sudah ada nomor antriannya, nomor 16. Oh, berarti kalau gitu mbaknya termasuk yang online. Oke, saya pindahkanlah ke form yang online, ke box yang online. Lalu sama Pak Tom, coba Mbak saya lihat dulu rujukannya. Dilihat, loh, Mbak ini rujukannya salah. Wow, saya langsung, oh my god, salah kenapa ya Pak? Harusnya rujukannya itu ke bedah mulut. Tapi ternyata di situ tertulis di bedah umum. Jadi mbaknya harus mengurus ke BPJS Center. Oke. Akhirnya saya ke BPJS Center. BPJS Center masih ada di area rumah sakit tersebut, masih ada di daerah belakang lah. Akhirnya saya harus memperbaiki dulu surat rujukan itu tadi. Harus memperbaiki surat rujukan itu ke BPJS Center. Setelah sampai di sana dan ternyata BPJS Centernya masih tutup.
dan baru buka jam 8. Jadi ya menunggulah sekitar 40 nggak sampai sih, nunggu setengah jam lah, 15-30 menit nunggunya. Jam 8 persis petugasnya datang, lalu dipanggili kita, ibu keluhannya apa, ada apa yang harus diperbaikin. Saya beritahu bahwa ini harus ganti dari poli umum menuju poli bedah mulut, poli bedah umum ke poli bedah mulut. Oke, akhirnya nggak sampai lama sih, cuma 5 menit. Akhirnya dapat ACC untuk pindah poli dari poli umum ke poli bedah umum ke poli bedah mulut. Oke, setelah itu saya kembali lagi ke Pak Tommy gitu, dengan so akrab dong, biar kita dilayani dengan baik. Pak Tommy, selamat pagi Pak, saya sudah dari BPJS Center. Aduh, kenapa ini lobet? Oh, kenapa ini lobet? Tunggu ya, ambil charger dulu. Udah dicolokin ke charger dan kita berubah posisi karena mendekati colokan charger. Maaf ya, tunggu dulu, bengkak banget ya, kelihatan ya. Nih bengkak nih. Bengkak nih. Oke. Saya selama ke dokter gigi dari kemarin nggak pakai lipstik. Soalnya kenapa? Takut nanti lipstiknya cemot ke alatnya dokternya, jadi saya nggak pakai lipstik. Oke, lanjut lagi. Setelah itu saya bilang, Pak Tommy, ini Pak saya udah ACC. Saya panggil dong namanya biar kayak sok kenal gitu. Pak Tommy, sudah saya dari BPJS Center, sudah saya ACC. Terus habis gitu, bentar ya, sebabnya kok miring. Akhirnya ya sudah sama dia, akhirnya diproses. Udah Bu, ditaruh aja, nanti saya panggil. Oke. Setelah itu saya masukkan ke kotak yang online tadi. Setelah itu saya dipanggil. Setelah dipanggil, Bu, ini langsung Ibu ke poli bedah mulut. Dan urutan yang nomor 16 tadi Bu tidak bisa terpakai karena itu antrian untuk poli bedah umum. Jadi tidak bisa terpakai Bu, dan Ibu harus mendaftar ulang. Ini sudah saya daftarkan dan Ibu mendapat antrian nomor 48. Wow, nomor 48. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Udah terlanjur di sana kan. Ini kayaknya susah ya kalau harus dipegangin kayak gini. Oh my god. Terus aku harus gimana nih? Tunggu ya. Tunggu. Dah. Biarin lah. Dengan aneka posisi. Terus habis itu, setelah itu saya menuju ke poli gigi. Oh. Siapa tuh yang datang? Ada driver datang. Oke, setelah itu saya ke poli gigi. Setelah saya sampai ke poli gigi, di sana lalu saya masukkan berkas yang tadi itu ke penjaga di poli gigi itu. Udah, setelah itu ditunggu Bu. Ya oke, terima kasih. Dan inilah ujian terberatnya dalam periksa menggunakan BPJS. Lama antrinya. Ujian terberatnya yaitu, kalau lainnya sih nggak ada masalah, pelayanannya bagus, gratis, dan everything gonna be okay gitu kan. So far so good. Dan ujian terberatnya adalah itu tadi, antri yang lama banget. Oke. Antrinya lama banget. Ini kayak kurang jauh deh. Antrinya itu lama banget. Jadi buat teman-teman yang mau berniat pakai BPJS untuk periksa,
siapkan segala sesuatu yang bisa bikin kalian happy. Apapun itu, misalnya kalian happy kalau makannya udah bawa makan yang banyak. Kalian happy kalau baca, bawa buku bacaan, bawa apapun yang bisa membuat kalian happy dan bisa killing your time. Karena kalau enggak, kayak saya tadi, saya benar-benar ngantuk berat, mau mainan handphone itu sinyalnya nggak begitu bagus. Aku nggak ngerti ya, apa sinyalnya memang di rumah sakit itu tidak bagus atau hanya di poli gigi aja, aku kurang tahu. Tapi di yang poli itu tadi susah banget sinyal. Nggak ngerti kenapa. Pokoknya pokoknya nggak bisa 4G, pokoknya sinyalnya susah, kayak searching network gitu, terus ada searching network. Jadi karena handphone saya panas dan saya takut kehabisan baterai karena nggak bawa power bank, jadinya datanya aku matiin. Data aku matiin itu sinyalnya cuma 2 bar. Jadi ya udah benar-benar benar-benar susah sinyal. Jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Ya nggak bisa main handphone, saya nggak bawa apa-apa dan akhirnya saya ngantuk, ya ngobrol sama teman, ngobrol sama ibu-ibu juga, tapi kan juga nggak ngobrol terus, jadinya ya saya nunggu itu sejak jam 8:30, jam 8:16. Saya nunggu itu sejak jam 8:16 dan baru dipanggil 8, 9, 10, 11. Baru dipanggil itu jam 11:16. Jadi pas 3 jam saya baru dipanggil masuk ke poli, masuk ke ruang praktek dokter. Di situ ada 3 kursi dokter gigi. Dan itu pun nggak langsung ditangani karena masih nunggu. Kita masuk 3 itu karena ada 3 orang yang sudah ditangani. Nah 3 yang kita dipanggil itu masih nunggu lagi di dalam situ, nunggu lagi. Dan akhirnya saya itu baru dari jam 11:16 saya masuk, saya baru keluar dari situ jam 12:30, 12:30. Jadi saya di dalam situ sekitar 1 jam 15 ya kalau nggak salah. Jam 12:30 saya baru selesai. Diapain aja di dalam? Nggak diapa-apain. Dicek ternyata, oh iya benar harus ada impacted teeth. Jadi gigiku itu miring. Jadi gigiku itu miring. Tadi ada hasil fotonya juga sih. Miring dan harus dioperasi. Karena aku belum ada foto, akhirnya saya dirujuk untuk foto dulu ke bagian radiologi. Daftar lagi di situ. Antri lagi di situ, tapi kategorinya cepet lah kalau di situ, cuman 30 menit, nggak sampai lah, cepet banget pokoknya. Langsung dipanggil langsung jadi foto dulu di situ. Setelah itu baru nunggu 1 jam lagi karena hasilnya jadi 1 jam setelah foto. Jadi total semuanya saya baru selesai itu jam 2 dari rumah sakit. Dari saya datang jam 7:30 pagi, jam 2 baru selesai. Gitu. Jadi ya lelah, capek sebenarnya. Sebenarnya kita bisa nggak capek, kita bisa nggak bosen jika kalau kita bawa sesuatu yang bisa menyenangkan kita. Saya baca buku yang saya nggak bawa apa-apa, jadi ngantuk terus capek nunggu dan capek ngantri. Jadi ujiannya cuma di situ aja. Oke. Terus apakah saya sudah dioperasi? Belum. Operasinya nanti minggu depan. Jadi minggu depan itu hari Senin atau Selasa kesana lagi membawa hasil foto. Yang tadi sudah jadi itu membawa hasil foto plus surat rujukan yang tadi. Apakah harus ke puskesmas lagi? Nggak perlu. Langsung ke rumah sakit sana karena rujukan yang diberikan kemarin itu berlaku 1 bulan.
Jadi jangan sampai tindakan untuk penyakit ini itu lebih dari 1 bulan. Gitu. Tadi juga dikasih obat, enggak dikasih obat sih, maksudnya meneruskan obat yang dari puskesmas kemarin, suruh meneruskan sampai habis. Itu habisnya Jumat, ya kan? Nah dokternya bilang kalau gitu Senin atau Selasa kesini membawa hasil fotonya tadi. Gitu. Jadi hari ini belum diapa-apain, masih tetap setia pada menahan sakit. Bengkak ya. Ya bengkak dikit lah. Barang pipinya yang tembem. Oke, segitu dulu sih reviewnya. Secara overall pelayanan BPJS di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Dr. Suwandi bagus. Semuanya bagus, tidak ada yang mengecewakan. Pelayanannya juga, orang-orangnya juga baik. Hanya saja memang karena orangnya itu banyak banget yang menggunakan fasilitas BPJS, maka kita harus paham, harus tahu bahwa dan harus sabar bahwa memang antri, karena BPJS ini kan untuk seluruh Indonesia, semua lapisan masyarakat, semua kalangan pada tumplek-blek di situ. Jadi yang mau sabar, yang mau gratis bisa pakai BPJS. Tapi kalau nggak mau sabar, ya monggo tidak usah pakai BPJS. Gitu sih. Tapi kalau untuk aku, selama ada fasilitas dari pemerintah, kenapa nggak kita manfaatkan? Jadi begitu. Oh iya, lupa ada tambahan lagi. Untuk mendaftar ini semua itu bisa online. Kemarin kan kita harus buka di web www.ehealth.surabaya.go.id. Ternyata hasil ngobrol lagi sama ibu-ibu di sana, ternyata itu sudah ada aplikasinya. Jadi bisa download aja di App Store. Itu eHealth Surabaya. Silakan download. Itu bisa daftar antrian online. Nanti ada pilihannya dan ada menu-menu petunjuknya. Udah deh, itu aja. Saya mau istirahat dulu, menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Oke, sampai jumpa minggu depan di hari ketiga pakai BPJS. Oke.